Saat 5 sabit hitam mendekat, Ye Tianfei menemukan bahwa badan jiwanya sedikit gemetar, seolah-olah dia merasakan panggilan kuno dan misterius dan ingin keluar dari lautan jiwa. Namun, raga jiwa Ye Tianfei sangat kuat dan dilindungi oleh pohon jiwa, sehingga dampaknya tidak besar. Pohon jiwa muncul, mengguncang cabang, daun, dan akarnya yang lebat, dan segera badan jiwa memulihkan ketenangannya sepenuhnya. Bahkan badan jiwaku telah diganggu. Jika seorang pejuang umum bertemu dengan 5 pria berjubah hitam ini, badan jiwanya akan dikendalikan oleh mereka dan keluar dari badannya sebelum dia mengambil tindakan. Kapan? Ye Tianfei mengeluarkan pedang panjangnya dan menggunakan kekuatan pedangnya untuk meratakan dunia, memblokir 5 sabit. Kelima pria berjubah hitam menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka berlima semuanya adalah master di alam Daoyuan tingkat menengah, dan mereka benar-benar diblokir oleh Ye Tianfei dengan satu gerakan. Anak, ini memang agak aneh, jangan remehkan dia. Cici. 5 pria berjubah hitam melambaikan sabit hitam di tangan mereka lagi, dengan beberapa gerakan aneh, seolah-olah mereka sedang menari semacam tarian doa kuno, dan mengelilingi Ye Tianfei. Pada saat ini, Patriark Murong, Patriark Meng dan lainnya, dengan pasukan mereka, sudah bertarung sengit dengan tentara mayat. Klon Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, iblis es, dan vampir juga muncul satu demi satu, membunuh tentara mayat di sekitar mereka. Kekuatan tempur para prajurit mayat itu sangat menakutkan, dan mereka sendiri adalah mayat dan tidak memiliki vitalitas, jadi mereka tidak takut akan rasa sakit atau kematian. Ini adalah gaya permainan yang benar-benar mengancam jiwa. Segera setelah pertempuran dimulai, banyak orang dibunuh oleh tentara mayat itu. Namun, saat Hu Miao dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, situasinya mulai membaik. Terutama klon vampir, bulan dingin berdarah keluar dari badannya, dengan mudah memotong kepala prajurit mayat satu demi satu. Ini adalah warisan darah dari klan darah, bulan darah. Apa yang dipraktikkan orang-orang ini semuanya adalah energi dan hukum gelap. Yang saya praktikkan adalah Sutra 9 Matahari. Mereka tidak bisa memanfaatkan saya ketika mereka bertemu dengan saya. Dengan pemikiran Ye Tianfei, 4 bola emas besar naik ke langit, mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan. Gemuruh. Guntur tebal yang lebat muncul terus-menerus, membentuk lautan guntur yang bergulung dalam sekejap. 4 yang ada di Lei Yuan. Sutra 9 Matahari adalah salah satu atribut maskulin tercanggih di dunia, dan dapat menahan energi-energi mayat dan hukum energi mayat. Aura mayat di sekitarnya tersebar, dan kabut hitam tebal terus menghilang. 4 bola emas besar berguling ke arah sekeliling, kemanapun mereka pergi, mayat tentara itu jatuh berkeping-keping dan hancur berkeping-keping. Ketika para prajurit mayat itu bertemu dengan ke-4 bola emas ini, mereka seperti salju yang menghadapi sinar matahari yang kuat, tidak mampu melawan. Kutu kupret. Kelima pria berjubah hitam itu sangat marah saat melihat pemandangan ini. Su Fei, kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu adalah musuh dunia mayat kami. Seorang pria berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Bukannya aku adalah musuh dunia mayatmu lah yang menjadi musuhku. Kata-kata itu jatuh. Pisau panjang hitam muncul di tangan Ye Tianfei, dan aura aneh keluar. Kabut hitam dalam jumlah besar terus-menerus menyembur keluar dari bilahnya. Pisau Yin Netherworld. Senjata ajaib macam apa ini? Kelima pria berjubah hitam terkejut ketika mereka melihat Netherworld Yin Knife. Sepertinya ini senjata ajaib dari dunia bawah. Su Fei, kenapa kamu memiliki senjata ajaib dari dunia bawah? Tiba-tiba, salah satu pria berjubah hitam sepertinya melihat sesuatu dan berteriak. Ya, ini adalah senjata ajaib dari dunia bawah. Ternyata pedang Netherworld ini adalah senjata ajaib dari dunia bawah. Sepertinya monyet Yin yang terbang itu juga berasal dari dunia bawah. Pikir Ye Tianfei dalam hati setelah mendengar perkataan kelima pria berjubah hitam ini. Aku tahu asal-muasal pisau ini. Itu adalah pisau Netherworld yang legendaris. Tiba-tiba salah satu pria berjubah hitam berteriak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Apa? Itu adalah Netherworld Blade yang legendaris. 4 pria berjubah hitam lainnya juga terkejut saat mendengar ini. Dikatakan bahwa pedang Netherworld ini secara pribadi dihadiahkan oleh Hades kepada klan besar di dunia bawah, klan monyet Fei Tianyin.
Meskipun bahan asli pedang Netherworld ini berada pada level senjata sihir psikis, namun tidak sebagus pedang yang diukir dengan hukum kematian Pluto lebih kuat dari pemusnahan biasa senjata ajaibnya bahkan lebih kuat. Patriark dari klan monyet Fei Tianyin memberikan pedang ini kepada putra suci klan tersebut. Kemudian, putra suci dari klan monyet Fei Tianyin meninggalkan dunia bawah dan menghilang, dan keberadaan pedang Netherworld juga tidak diketahui. Itu benar-benar jatuh ke tangan Su Fei. Pria berjubah hitam melanjutkan. Jadi begitu. Pisau Netherworld ini sebenarnya dihadiahkan kepada klan monyet Fei Tianyin oleh Pluto di dunia bawah. Pantas saja kekuatannya begitu menakutkan. Ye Tianfei mendengarkan perkataan pria berjubah hitam dan akhirnya mengetahui asal-usulnya pisau Yin Netherworld ini. Jadi, salah satu dari monyet Yin yang terbang itu seharusnya adalah putra suci. Ye Tianfei memikirkan monyet Yin yang terbang itu. Monyet Yin terbang itu baru saja lahir, jadi mereka pasti bersembunyi di suatu tempat dan mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Kalian tahu hal itu. Karena kalian sudah mengetahuinya, mari kita coba kekuatan senjata ajaib ini. Ye Tianfei tersenyum dan menebas dengan pedangnya. Wus! Semua energi jahat di ruang sekitar sepertinya telah dipanggil, berguling dan tersedot ke dalam pedangnya. Para prajurit Yin yang berada relatif dekat segera berhenti bergerak dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Energi mayat di badan mereka terus menyembur keluar dan menyatu menuju posisi Ye Tianfei. Dalam sekejap mata, semua energi mayat di sekitar markas keluarga Murong diserap oleh Netherworld Yin Knife ini. Kejernihan kembali ke langit dan bumi. Semua prajurit mayat berhenti bergerak dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah energi mereka telah tersedot. Tidak buruk. Ye Tianfei tersenyum, melambaikan pisau hitam panjang, dan menebasnya lagi. Sejumlah besar rune yang menyeramkan dan aneh terus terbentuk, seperti berudu hitam kecil, menyebar terus-menerus. Waktu seakan membeku di area luas di sekitarnya, dan segalanya berhenti bergerak. Seni mengurung di 9 langit dan 10 bumi. Sosok kelima pria berjubah hitam semuanya stagnan, membeku di sana. Tidak, ini teknik terlarang Pluto yang legendaris. Ini musuh kita. Kelima pria berjubah hitam semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Ledukan. Ye Tianfei memegang pisau Nether Yin di tangannya dan mengayunkan pisaunya ke arah 5 pria berjubah hitam. Kepala 5 pria berjubah hitam dipenggal pada saat yang bersamaan. Bunyi 5 Master Ranah Dao Yuan tingkat menengah dengan 1 pedang. Kepala keluarga Murong dan yang lainnya tercengang. Kekuatan senjata ajaib yang diberikan oleh Pluto sendiri ini sungguh luar biasa. Sangat berguna jika digunakan untuk menghadapi penguasa dunia mayat. Ini disebut satu hal mengalahkan yang lain. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hanya saja pisau Yin Netherworld ini sangat penting bagi klan monyet Fei Tianyin. Setelah monyet Yin terbang itu memulihkan kekuatannya, mereka pasti akan datang untuk mencari pisau ini. Namun, jika mereka menemukan saya tidak akan menemukannya. Sopan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, suatu tempat terpencil di timur. Jauh di dalam tanah, di istana bawah tanah yang gelap, energi jahat melonjak. Sosok hitam yang memancarkan aura aneh duduk di istana bawah tanah ini. Mereka semua adalah monyet Yin yang terbang. Aku merasakan nafas pisau Yin Netherworld lagi. Kita akan mendatanginya setelah kita mendapatkan kembali kekuatan kita. Lalu aku akan menyedot semua otaknya. Salah satu monyet Yin terbang tiba-tiba berkata, matanya penuh permusuhan. Anak suci, kapan kita akan kembali? Tanya monyet Yin terbang di sebelahnya. Kami akan kembali setelah kami mendapatkan kembali kekuatan kami dan mendapatkan pedang Netherworld. Jawab putra suci. Pada saat ini, di luar gerbang kota Murong, setelah Ye Tianfei membunuh 5 pria berjubah hitam, pisau Yin Netherworld terbang dengan sendirinya, menebas mayat 5 pria berjubah hitam, dan menyerap sisa atribut Yin mereka. Energi. Selain itu, semua energi jiwa yang tersisa dari 5 pria berjubah hitam ini diserap oleh Netherworld Yin Knife. Netherworld Blade dapat menelan segala jenis energi jahat di dunia, dan juga dapat menelan jiwa. Ye Tianfei menemukan bahwa setelah Netherworld Blade menelan esensi energi dari 5 pria berjubah hitam, aura mereka menjadi lebih aneh. Setelah 5 pria berjubah hitam terbunuh, semua prajurit mayat lainnya dengan cepat dieliminasi.
Energi mayat orang-orang ini mempunyai pengaruh yang besar padaku. Huang Sang menghampiri dan berkata kepada Ye Tianfei sambil tersenyum. Selama pertempuran, Huang Sang menyerap banyak energi mayat dan memperoleh banyak hal. Sifat energi mayat dan energi hantu serupa dan dapat diubah menjadi satu sama lain. Tuan, dunia mayat memiliki ambisi besar. Ia ingin menyatukan seluruh tanah air timur, yang membuktikan bahwa mereka pasti sangat kuat. Saya kira mereka akan mendatangi Anda lagi. Biarkan mereka melakukannya. Sangat efektif untuk menggunakan Netherworld Yin Knife untuk menghadapi penguasa dunia mayat, dan energi-energi mayat adalah tonik langka untuk Netherworld Yin Knife. Dapat dikatakan bahwa dengan Netherworld Blade, Ye Tianfei sama sekali tidak takut dengan dunia mayat. Ada kekacauan di alam mayat. Selanjutnya, Dong Huang akan memasuki dunia yang kacau. Biarkan aku meningkatkan kekuatan spiritualku terlebih dahulu. Dan aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat dan pergi ke alam Suzaku untuk membawa Niang dan Xiao Fei kembali. Sejenak, pikirku dalam hati. Hanya saja saya tidak memiliki banyak sumber daya lagi. Jika saya ingin meningkatkan wilayah saya harus menyelesaikan masalah sumber daya terlebih dahulu. Saya harus menggunakan keahlian saya di bidang alkimia. Selama latihan retret beberapa waktu lalu, berbagai sumber daya Ye Tianfei hampir habis. Sekarang kamu mengirim orang keluar untuk membeli ramuan sebanyak mungkin. Semakin banyak kuantitas dan semakin tinggi levelnya, semakin baik. Gunakan semua uang di antara pasukanmu untuk membeli ramuan. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan menggandakannya kompensasinya untukmu. Ye Tianfei memanggil semua kepala keluarga Murong, keluarga Meng dan faksi lainnya kepadanya dan berkata, Tuan Su, saya akan mengirim seseorang untuk mengurusnya segera. Kepala Murong mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia memahami bahwa keluarga Murong sekarang tidak dapat dipisahkan dari Ye Tianfei. Dengan Ye Tianfei yang dekat dengannya, keluarga Murong memiliki harapan untuk bangkit di masa depan. Jika dia meninggalkan Ye Tianfei, keluarga Murong akan berada dalam banyak bahaya. Tuan, kami mengerti. Kepala keluarga Meng dan beberapa kekuatan lainnya semuanya adalah budak Ye Tianfei, jadi mereka tidak akan ragu-ragu. Segera, keluarga Murong, keluarga Meng dan beberapa orang lainnya mengirim orang dengan sejumlah besar uang untuk membeli ramuan tersebut. Semua ramuan ini akhirnya sampai ke tangan Ye Tianfei. Ye Tianfei mengambil ramuan ini dan memasuki menara pantom, dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan sejumlah besar ramuan. Kemudian Ye Tianfei meminta keluarga Murong untuk melelang ramuan yang telah mereka kembangkan, dan uang dari lelang tersebut digunakan untuk membeli berbagai sumber daya dan harta karun. Dengan cara ini, sejumlah besar ramuan terus dikirim ke tangan Ye Tianfei setiap hari, dan sejumlah besar ramuan terus-menerus dikirim dari tangan Ye Tianfei. Ramuan yang dipraktikkan secara pribadi oleh Ye Tianfei ini jauh lebih efektif daripada jenis ramuan yang sama di pasaran, sehingga sangat populer. Itu masih belum cukup. Meskipun Ye Tianfei memperoleh banyak sumber daya pelatihan dalam waktu singkat, dia masih merasa itu tidak cukup. Sebarkan, jika ada yang mengidap penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan, saya akan menyembuhkannya. Selain itu, jika ada yang memiliki masalah dalam menerobos dunia, dan sedang berjuang untuk menerobos, Anda dapat datang kepada saya untuk meminta bantuan. Uang, kamu bisa semuanya mudah ditangani. Ye Tianfei menemukan kepala keluarga Murong dan berkata kepadanya, Tuan Su. Pemimpin keluarga Murong tercengang setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Lakukan saja apa yang aku katakan. Oke. Kepala Murong hanya bisa mengangguk. Juga, jangan ungkapkan identitas asliku. Mulai sekarang, aku adalah Tuan Liu Yun. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menambahkan. Tuan Liu Yun. Oke, saya mengerti. Kepala keluarga Murong tertegun sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, sebuah berita mulai menyebar di Wastelen Timur. Pria yang menyebut dirinya Master Liu Yun ini mengaku mampu menyembuhkan segala penyakit mematikan dan juga dapat membantu orang memecahkan masalah dalam menerobos alam. Saat pertama kali mendengar beritanya, kebanyakan orang tidak mempercayainya. Karena tidak ada seorang pun di Wastelen Timur yang pernah mendengar tentang Guru Liu Yun. Bagaimana orang bisa percaya bahwa pria yang baru muncul memiliki suara yang begitu keras? Namun,
beberapa orang yang sakit parah dan umurnya tidak lama datang ke kota Murong untuk berobat ke Guru Liu Yun. Orang-orang ini mempunyai mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain. Di kota Murong, di ruang tamu sebuah rumah mewah, seorang lelaki tua berjubah putih duduk di kursi Grandmaster. Seorang pria yang sakit-sakitan terbaring di atas tandu, sekarat, tanpa nafas tersisa. Tuan Liu Yun, ini adalah putraku dan satu-satunya penyelamat hidupku. Dia menderita racun yang aneh. Bukan hanya badannya, tetapi juga jiwanya telah rusak parah. Aku membawanya kemanapun untuk berobat, tetapi aku tidak pernah bisa melakukannya. Menyembuhkannya. Saya juga meminta Guru Liu Yun untuk merawatnya. Jika dia dapat menyembuhkan anak saya pasti akan memberinya hadiah yang besar. Seorang pria parubaya dengan wajah sedih berdiri di aula dan berkata kepada pria tua di dalam jubah putih. Orang tua berjubah putih ini adalah Ye Tianfei. Ye Tianfei menggunakan Qianjibian untuk mengubah aura jiwa dan penampilannya. Adapun gelar Master Liu Yun, Ye Tianfei pernah menggunakannya sebelumnya di benua Tianxuan. Saya bisa mengobati penyakit anak Anda, tapi pertama-tama saya harus melihat apakah hadiah yang Anda tawarkan memuaskan saya. Tuan Liu Yun, bisakah Anda menyembuhkan anak saya? Pria parubaya itu sangat bersemangat. Tentu saja saya bisa menyembuhkannya, itu tergantung pada berapa banyak uang yang Anda mampu. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Liu Yun, selama kamu bisa menyembuhkan anakku, aku tidak akan segan-segan membuat keluargaku bangkrut. Pria parubaya itu segera berkata, lalu dia mengeluarkan semua uang dan harta benda di badannya dan menumpuk semuanya di depan Ye Tianfei. Oke, aku akan membantumu mengobatinya. Ye Tianfei mengangguk. Setengah hari kemudian, Ye Tianfei menyiapkan sejumlah ramuan dan langsung menghidupkan kembali pria di tandu itu. Selanjutnya, karena semakin banyak orang terbaik Ye Tianfei yang sakit parah, gelar Guru Liu Yun menjadi semakin terkenal. Sejumlah besar orang datang ke kota Murong untuk mencari pengobatan dari Guru Liu Yun setiap hari. Kemudian beberapa orang yang telah berlatih keras dan tidak dapat menerobos mendatangi Guru Liu Yun, dan di bawah bimbingan Guru Liu Yun, mereka semua berhasil menerobos. Dengan cara ini, nama Guru Liu Yun menjadi lebih kecil. Setiap hari, sejumlah besar properti terus dikumpulkan ke tangan Ye Tianfei. Tuan, seseorang datang menemui Anda lagi. Suatu hari, Ye Tianfei sedang menyempurnakan ramuan di Menara Pantom ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari kepala keluarga Meng. Jadi Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom dan datang ke aula. Ada selusin pria pendek dan kekar menunggu di aula. Selain selusin pria tersebut, ada juga peti mati batu yang ditempatkan di aula. Mereka sebenarnya dari klan Pusat Bumi. Ye Tianfei segera mengenali asal-usul selusin pria ini. Orang-orang di pusat bumi umumnya hidup di kedalaman bumi. Seringkali terdapat dunia yang sepenuhnya mandiri di tengah-tengah banyak bumi, dan orang-orang di pusat bumi hidup di dunia seperti itu. Mata Ye Tianfei tertuju pada salah satu lelaki tua berjubah abu-abu, dan lelaki lain berkerumun di sekitar lelaki tua ini. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini memiliki status yang luar biasa. Tuan Liu Yun, penyihir lama kita terluka. Silakan datang dan minta bantuan Tuan Liu Yun. Orang tua berjubah abu-abu itu melangkah maju, memeluk tangan Ye Tianfei dan berkata, "Bang!" Sambil berbicara, lelaki tua itu menjentikkan lengan bajunya dan membuka tutup peti mati batu. Berbaring di dalam adalah seorang lelaki tua pucat dan tidak bergerak. Orang tua di dalam peti mati itu tampak sangat tua, dengan kerutan di sekujur badannya, seperti kulit pohon tua. Tuan Liu Yun, penyihir tua itu karena. Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu penyebab penyakitnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya. Tuan Liu Yun, apakah Anda benar-benar mengetahui penyebab penyakit penyihir tua itu? Orang tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. Mampu melihat penyebab penyakitnya secara sekilas memberinya harapan untuk sembuh. Membocorkan rahasianya akan menimbulkan reaksi balik. Ye Tianfei perlahan mengucapkan 8 kata. Tepat. Tuan Liu Yun memang layak atas reputasinya. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, lelaki tua berjubah abu-abu dan pria lainnya menjadi segar dan sangat terkejut. Karena penyihir tua itu terluka parah akibat serangan balik yang parah selama proses pemotongan. Apakah bisa disembuhkan?
Tanya lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan gemetar. Penyihir tua memiliki status yang sangat tinggi di antara klan geosentris dan seringkali lebih dihormati daripada pemimpin klan. Banyak peristiwa besar dalam klan ditentukan oleh penyihir lama. Bisa disembuhkan, tapi agak sulit karena dia menyimpulkan secara berlebihan dan merusak asal mula badan jiwa. Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan penyihir tua itu terbaring di peti mati, lalu mengangguk dan berkata, "Tuan Liu Yun, selama kamu bisa menyembuhkan penyihir tua itu, kami pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan." Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar bahwa dia bisa disembuhkan. Ini adalah beberapa pemikiran saya untuk guru Liu Yun sebelumnya. Orang tua berjubah abu-abu menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa jatuh di depan Ye Tianfei. Itu semua adalah ramuan tingkat Ji. Ye Tianfei merasakan kekuatan jiwanya dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Ramuan tingkat Ji yang dibawa Ye Tianfei kembali dari laut luas terakhir kali hampir semuanya habis. Berapa banyak ramuan yang kamu miliki? Ye Tianfei mau tidak mau bertanya. Jika Tuan Liu Yun dapat menyembuhkan penyihir tua itu, saya dapat menyediakan 10 kali lipat jumlahnya di sini. Selain ramuan herbal, ada juga sejumlah bahan surgawi dan harta duniawi. Misalnya, akar kondensasi yin 1000 tahun, air liur goblin, 7 air jiwa bodi, harta seperti emas asli dari zodiak. Jawab lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kamu membawa emas zodiak yang sebenarnya. Berapa harganya? Ye Tianfei bertanya. Zodiak emas sejati adalah harta langka dan sangat langka. Tuan Liu Yun, tolong lihat. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin batu emas besar muncul di aula. Masing-masing batu itu tingginya lebih dari 1 meter mengesankan. Benar saja, semuanya adalah emas asli dari zodiak. Yang lebih mengejutkan lagi, belasan keping zodiak True Gold ini sedikit menggeliat, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Selusin keping emas zodiak ini belum melahirkan kesadaran mandiri. Ye Tianfei melihatnya dan mau tidak mau bertanya. Selusin keping zodiak True Gold ini telah disegel dengan metode rahasia khusus, sehingga belum dilahirkan dengan kesadaran. Alasan sebenarnya adalah karena mereka belum dilahirkan dengan kesadaran, sehingga lebih nyaman digunakan. Dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan badan. Pria tua berjubah abu-abu itu menjawab. Kamu, klan geosentris, memang ras yang sangat kaya. Ye Tianfei hanya bisa menghela nafas. Bagaimana kamu tahu kami berasal dari klan pusat bumi? Pria tua berjubah abu-abu dan selusin pria lainnya terkejut dan menatap Ye Tianfei dengan mata waspada. Tahukah Anda, ras geosentris selalu dikenal sebagai ras terkaya di antara 3.000 dunia. Di dunia dalam bumi tempat tinggal suku pusat bumi, terdapat berbagai macam harta karun langka yang tidak ditemukan di dunia luar dan sangat berharga. Apalagi orang geosentris pada dasarnya pandai berburu harta karun, mereka juga suka mengumpulkan segala jenis harta karun, menumpuknya di rumah harta karun, dan mengapresiasinya secara perlahan, sehingga disebut kikir. Klan geosentris memiliki warisan ras, yaitu mereka sangat peka terhadap semua jenis harta karun di dunia, dan mereka dapat merasakannya terlebih dahulu meskipun mereka berada jauh. Karena alasan inilah ada banyak kekuatan dan master di 3.000 dunia yang suka merampok klan geosentris. Oleh karena itu, suku pusat bumi umumnya sangat rendah hati. Aku melihat asal-usulmu pada pandangan pertama. Ye Tianfei menjawab dengan tenang. Saya akan membantu Anda menyembuhkannya. Namun, reaksi terhadap badan jiwanya agak serius, dan proses perawatannya akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari. Lalu ada Tuan Lao Liu Yun. Orang tua berjubah abu-abu itu sangat gembira. Cari tempat tinggal mereka, kata Ye Tianfei kepada kepala keluarga Meng yang berdiri di sampingnya. Ya, Tuan Meng setuju. Ye Tianfei menyingsingkan lengan bajunya, menggulung peti mati di aula, memindahkannya ke menara pantom, lalu kembali ke ruang rahasia dan mulai merawat penyihir tua itu. Cedera utama penyihir tua itu ada pada badan jiwanya. Itu karena deduksi yang berlebihan dan badan jiwa terlukai oleh pelanggaran paksa terhadap hukum reinkarnasi, hukum sebab akibat, dan hukum ruang dan waktu. Ye Tianfei pertama-tama menyempurnakan sejumlah besar ramuan, kemudian membentuk formasi pengumpulan jiwa dan mulai mengobati luka penyihir tua itu.
Selama proses perawatan, Ye Tianfei juga mentransfer sebagian energi badan Jiamu Qingdi miliknya untuk memberi makan badan jiwa penyihir tua itu. Dengan kerjasama berbagai cara, 3 hari kemudian, penyihir tua itu akhirnya terbangun. Lebih dari separuh luka di badan jiwamu telah sembuh. Sisanya akan dirawat sendiri hingga sembuh. Kata Ye Tianfei kepada penyihir tua itu. Terima kasih Tuan Liu Yun karena telah menyelamatkan hidupmu. Penyihir tua itu berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Tianfei. Meskipun dia dalam keadaan koma, dia pandai membuat deduksi dan mengetahui segala macam hal dengan baik. Penyihir tua, kamu baik-baik saja. Ketika Ye Tianfei dan penyihir tua datang ke aula, lelaki tua berjubah abu-abu dan selusin pria lainnya sangat bersemangat. Tuan Liu Yun, ini hadiahnya. Pria tua berjubah abu-abu itu menjentikkan jarinya, dan 6 cincin luar angkasa jatuh di depan Ye Tianfei. Ye Tianfei menyingkirkan 6 cincin luar angkasa, merasa sedikit panas di hatinya. Suku geosentris memang ras kaya, dan pengeluaran mereka terlalu besar. Tuan Liu Yun, berhati-hatilah dengan dunia mayat. Penyihir tua itu tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Penyihir tua, apakah kamu mengetahui sesuatu? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Dunia bawah ingin memperluas sumber mayat. Baru-baru ini, sejumlah besar mayat telah dikumpulkan di berbagai dunia. Setiap kali dunia bawah mengumpulkan mayat, itu adalah bencana yang mengerikan bagi semua dunia, dan sejumlah besar makhluk tak berdosa akan menjadi korbannya. Terbunuh. Dia terlibat dan mati karenanya. Desah penyihir tua itu. Maksudmu, di balik dunia mayat di Donghuang ada dunia bawah. Ye Tianfei sedikit terkejut. Dunia bawah memiliki cabang di banyak dunia. Dunia mayat adalah cabang dunia bawah di benua Hongmeng. Itu benar. Ye Tianfei tiba-tiba merasa tercerahkan saat mendengar ini. Faktanya, Ye Tianfei sudah lama curiga bahwa ada hubungan antara dunia mayat gurun timur dan dunia bawah. Sepertinya kamu sangat mengenal dunia bawah. Ye Tianfei tersenyum. Sejujurnya, alasan kenapa aku terluka adalah karena reaksi negatif dari menyimpulkan dunia mayat Wastelen Timur dan dunia bawah. Oh, penyihir tua, mengapa kamu menyimpulkan dunia mayat gurun timur dan dunia bawah? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara umum, ahli deduksi tidak akan membuang-buang tenaga dan waktu untuk menyimpulkan sesuatu tanpa alasan, karena semua deduksi memiliki risiko reaksi balik. Terutama kekuatan misterius dunia bawah, yang tidak dapat disimpulkan oleh ahli deduksi biasa. Alasan kenapa aku menyimpulkan dunia mayat tanah air timur dan dunia bawah adalah karena klan kita menjadi sasaran dunia bawah. Dunia mayat tidak hanya ingin menyatukan tanah air timur, tetapi juga mencari pintu masuk ke dunia bumi batin kita dan lalu menyerangnya. Kata penyihir tua itu. Itu dia. Suku inti bumi terkenal kaya, dan bukan hal yang aneh jika dunia mayat ingin menyerang dunia inti bumi. Kekuatan klan hati bumimu tidak lemah, jadi kamu tidak perlu takut dengan dunia mayat. Kekuatan dunia bawah sangat menakutkan, dan kami, klan pusat bumi, mungkin bukan tandingan kami. Dan jika harus, kami, klan pusat bumi, tidak bersedia bertarung dengan kekuatan apapun. Penyihir menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja seringkali kamu tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi orang-orang ingin mengganggumu. Tidak buruk. Penyihir tua itu menghela nafas. Tidak. Para pengambil kesimpulan dari dunia mayat sedang menyimpulkan kita lagi. Semuanya, harap segera tenang. Tiba-tiba, wajah penyihir tua itu berubah drastis dan dia berbicara. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu dan selusin pria dari suku pusat bumi mendengar ini, mereka semua terkejut. Hus! Hukum kuning misterius terus-menerus dilepaskan dari badan mereka, menutupi badan mereka. Ini adalah teknik rahasia klan geosentris, khusus digunakan untuk menutupi aura seseorang. Berdengung. Saat berikutnya, rune yang tidak terlihat dengan mata telanjang meluas dari kedalaman ruang. Rune ini seperti berudu hitam kecil, berenang diam-diam di angkasa, seperti sedang mencari sesuatu. Tuan Liu Yun, Anda juga menahan aura Anda, dan saya akan membantu Anda menutupinya. Jika mereka membiarkan mereka menyimpulkan Anda, saya khawatir itu akan membawa masalah bagi Anda. Penyihir tua itu mendekati Ye Tianfei dan melepaskan sejumlah besar warna kuning benang hukum misterius dengan lambaian tangannya,
terjalin menjadi satu, seperti mantel kuning yang menutupi badan Ye Tianfei. Ye Tianfei memindahkan Master Meng dan yang lainnya ke menara pantom. Tampaknya para deduser di dunia mayat cukup kuat. Ye Tianfei melihat tanda hitam kecil itu dan berkata dengan cemberut. Ahli deduksi ini sangat kuat. Aku terluka parah olehnya karena pertarungan jarak jauh dengannya. Penyihir tua itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Bertarung di udara. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, yang disebut pertarungan jarak jauh berarti ketika dua ahli deduksi mendeduksi satu sama lain pada saat yang sama, mereka dapat menggunakan teknik rahasia tertentu untuk menyerang satu sama lain dan menyebabkan pihak lain mendapat serangan balasan. Alasan kenapa aku menderita serangan seperti itu. Serangan balasan yang serius terakhir kali adalah karena aku ketika dunia sedang dideduksi, para deduksi dari dunia mayat juga menyimpulkan klan inti bumi kami, dan kemudian kami berdua merasakan keberadaan satu sama lain dan bertempur di udara, dan aku kalah. Jawab penyihir tua. Sekarang pihak lain merasa bahwa saya belum mati, dan membuat kesimpulan tentang saya lagi. Penyihir tua itu melanjutkan. Pertarungan udara ke udara antara kalian para ahli deduksi terutama menggunakan hukum reinkarnasi dan hukum sebab dan akibat untuk saling menyerang. Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Ya, Tuan Liu Yun sangat berpengetahuan. Penyihir tua itu mengangguk. Saat Ye Tianfei sedang berbicara dengan penyihir tua, jumlah tanda hitam di aula meningkat. Tentu saja, tanda hitam ini hanya bisa dilihat oleh penyihir tua dan Ye Tianfei. Karena tanda hitam ini melibatkan hukum reinkarnasi yang canggih, hukum sebab akibat, dan hukum ruang dan waktu, orang yang tidak cukup ahli dalam hukum tidak dapat merasakan tanda hitam ini. Semuanya, jangan bergerak. Master deduksi ini memiliki level yang sangat tinggi. Begitu dia menangkap auramu, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari deduksinya di masa depan. Semua orang di aula tidak berani bergerak dan berdiri diam. Segera setengah jam berlalu. Tanda hitam di aula masih ada, dan jelas bahwa pihak lain tidak mau menyerah begitu saja. Penyihir tua, saya juga tahu sedikit tentang hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada penyihir tua itu. Ini adalah markas besar keluarga Murong. Begitu pihak lain menyimpulkan lokasi spesifiknya di sini, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Murong. Tuan Liu Yun, apakah Anda juga memahami hukum reinkarnasi dan hukum sebab dan akibat? Penyihir tua itu terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat adalah dua hukum yang sangat misterius. Tanpa bakat di bidang ini, mustahil untuk mulai berlatih. Oleh karena itu, jumlah ahli deduksi di dunia sangat jarang. Seringkali hanya ada beberapa lusin ahli deduksi di dunia, dan mungkin hanya sedikit yang benar-benar mahir dalam teknik deduksi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mempraktikkan hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Ketahuilah satu atau dua hal. Penyihir tua, saya menggunakan hukum reinkarnasi dan hukum sebab dan akibat, dan Anda mengajari saya cara melawan. Kami akan menghadapinya bersama. Tahukah Anda, Ye Tianfei adalah orang yang bereinkarnasi, dan di awalnya membawa hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Terlebih lagi, ketika Ye Tianfei menjadi kaisar surga, dia telah mempelajari semua jenis hukum di dunia, termasuk hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Oke, ayo kita coba. Tapi hati-hati. Kemampuan deduksi orang ini sangat kuat. Begitu kita menemukan ada yang tidak beres, kita akan segera berhenti untuk mencegah reaksi serius. Penyihir tua itu melihat Ye Tianfei begitu percaya diri. Selain itu, Ye Tianfei mampu membantunya menyembuhkan luka akibat serangan yang dideritanya selama pemotongan, yang juga memberinya sedikit kepercayaan diri untuk berani bertarung. Penyihir tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah meja pendek muncul di depannya. Di atas meja diletakkan sepotong cangkang kura-kura, dua untaian koin tembaga, dan beberapa benang merah. Penyihir tua itu duduk bersila di atas meja, membuat segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Bas! Tiba-tiba, cangkang kura-kura melayang ke udara, berputar cepat, mekar dengan tanda kuning. Tuan Liu Yun, pindahkan hukum reinkarnasi dan sebab akibat Anda ke dalam cangkang kura-kura ini. Penyihir tua itu berteriak pelan. Ye Tianfei juga duduk bersila saat ini, dan terus membentuk segel dengan tangannya,
mentransmisikan jejak hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat yang telah dia ringkas ke dalam cangkang kura-kura yang berputar cepat. Bas! Cangkang kura-kura berputar lebih cepat, melepaskan tanda kuning dalam jumlah yang semakin banyak. Tuan Liu Yun, saya tidak menyangka tingkat hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat Anda begitu tinggi. Bersama-sama, kita berdua pasti bisa melukai satu sama lain dengan parah. Dan senang. Dia menemukan bahwa pencapaian Ye Tianfei dalam hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat bahkan tidak lebih buruk dari miliknya. Bunyi. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak. Di atas meja, 2 untaian koin tembaga dan beberapa garis merah melayang pada saat bersamaan, bergetar terus-menerus dan mekar dengan rune yang bergulir. Akhirnya, semua rune kuning terkondensasi menjadi belati kuning, yang meluncur jauh ke angkasa dengan kecepatan yang mencengangkan dan menghilang. Pada saat yang sama, di Wastelen Timur, di ruang rahasia yang terendam kabut hitam, seorang pendeta Tao duduk bersila, membuat segel dengan tangannya, dan menyimpulkan sesuatu. Di tanah di depannya ada semangkuk nasi, pedang kayu persik, dan sepotong kulit kura-kura. Hei, orang tua dari klan pusat bumi, kamu tidak dapat melarikan diri kali ini, aku hampir mengunci posisimu. Sekarang, berdengung. Ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan belati kuning yang membawa energi menakjubkan menebas ke arahnya. Mencari kematian. Pendeta Tao itu terkejut. Pedang kayu persik di depannya tiba-tiba melompat dan memblokir belati kuning itu. Dengan keras, pedang mahoni itu terlempar. Belati kuning itu mengenai pendeta Tao itu tepat di dada. Bagaimana mungkin? Mengapa lelaki tua dari klan pusat bumi ini tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kekuatan? Pendeta Tao itu berteriak, pingsan, dan berteriak dengan enggan. Dia terluka parah, terutama raga jiwanya. Adik laki-laki, ada apa denganmu? Pintu ruang rahasia diketuk hingga terbuka, dan pendeta Tao lainnya bergegas masuk dan membantu pendeta Tao yang terluka itu. Saya menyimpulkan pria dari klan pusat bumi dan bertarung jarak jauh dengannya. Tanpa diduga, kekuatannya meningkat pesat, dan saya terluka parah. Pendeta Tao yang terluka itu memuntahkan darah berulang kali, wajahnya pucat, dan napasnya banyak lebih lemah. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa lelaki tua dari klan pusat bumi terluka parah dalam pertarungan terakhir? Bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Biarkan aku mencobanya. Pendeta Tao lainnya tidak percaya dia. Tidak. Serangan barusan sangat kuat, dan kamu tidak bisa menahannya. Jangan gegabah. Setelah lukaku pulih, kita akan menghadapinya bersama. Aku telah menggunakan teknik rahasia untuk memberi tanda pada miliknya. Badan jiwa, dan dia dapat melarikan diri. Itu tidak akan jatuh. Pendeta Tao yang terluka dengan cepat menghentikannya. Nah, setelah cederamu pulih, kami akan menyelesaikan masalah dengannya. Tapi cederamu sangat serius, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Tanya pendeta Tao lainnya. Saya akan mencari Lord Black. Dia punya cara untuk membantu saya pulih dalam waktu singkat. Komandan Sangtian baru saja menerima pesan dari markas besar, meminta kami untuk mempercepat penyatuan tanah air timur. Ngomong-ngomong, dikatakan bahwa Pangeran Kelima akan datang langsung ke tanah air timur untuk memimpin operasi penyatuan tersebut. Wastelen Timur. Jadi kita harus mengambil periode waktu ini dengan hati-hati. Tunjukkan dirimu di depan Pangeran Kelima. Kata pendeta Tao lainnya. Apa? Pangeran Kelima juga akan datang. Mengapa Pangeran Kelima datang ke Donghuang secara langsung? Karena dia memiliki status terhormat. Pendeta Tao yang terluka tidak dapat mempercayainya sama sekali. Saya mendengar bahwa Pangeran Kelima datang ke sini untuk berlatih. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Kelima sangat dicintai oleh penguasa dunia, jadi dia secara khusus dikirim ke Wastelen Timur untuk berlatih. Begitu. Maka kita benar-benar harus tampil baik di depan Pangeran Kelima. Jika kita bisa diapresiasi oleh Pangeran Kelima, masa depan kita akan cerah. Aku akan segera menemui Tuan Black Fang dan memintanya membantuku merawat anakku. Cedera. Yang terluka pendeta Tao itu berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Markas besar keluarga Murong, di Aula. Kabar baik, orang itu telah terluka parah oleh kita. Kata penyihir tua itu dengan terkejut. Tuan Liu Yun tidak menyangka Anda begitu mahir dalam hukum reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Penyihir tua itu memandang Ye Tianfei.
Penyihir tua itu pantas mendapatkan hadiah. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Penyihir tua, sudah waktunya kita kembali. Orang tua berjubah abu-abu tiba-tiba berkata kepada penyihir tua itu. Aku tidak bisa kembali sekarang. Penyihir tua itu mendesah pelan dan berkata. Kenapa? Pria tua berjubah abu-abu itu tercengang. Selama pertarungan tadi, badan jiwaku ditandai oleh lawan. Kemanapun aku pergi, dia akan dapat menemukan lokasi spesifikku. Jika aku kembali, dunia mayat akan segera menemukan kita. Sambil menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir tua itu. Saya harus menemukan cara untuk menghilangkan tanda itu di badan jiwa. Tapi itu akan memakan waktu. Lalu di mana kita akan tinggal selama periode ini? Orang tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Tuan Liu Yun, saya ingin tahu apakah tidak nyaman bagi Anda untuk menerima kami. Penyihir tua itu memandang Ye Tianfei dan bertanya. Apakah kamu khawatir setelah cedera lawan membaik, dia akan datang untuk bertarung denganmu lagi? Kamu dan aku bisa bertarung bersama jika diperlukan, kan? Saya memang memiliki kekhawatiran ini, tetapi alasan yang lebih penting adalah Tuan Liu Yun memiliki latar belakang yang luar biasa dan metode yang luar biasa. Akan lebih aman jika bersama Tuan Liu Yun. Sejujurnya, saya telah menjadi sasaran dunia mayat. Jika Anda mengikuti saya, Anda mungkin akan terlibat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Saya percaya pada perasaan saya. Jika kita mengikuti Tuan Liu Yun, pada akhirnya kita akan aman. Saya hanya tidak tahu apakah Tuan Liu Yun bersedia menerima kita. Penyihir tua itu berkata sambil tersenyum. Keterampilan deduksinya sangat baik dan dia lebih percaya diri dengan perasaannya sendiri. Yah, karena penyihir tua berkata begitu, maka kamu bisa tinggal di sini. Ye Tianfei mengangguk setuju. Klan geosentris sangat kaya dan berkuasa, jadi berteman dengan mereka bukanlah hal yang buruk. Kemudian Ye Tianfei meminta kepala keluarga Meng untuk mencarikan tempat tinggal bagi orang-orang dari klan pusat bumi ini. Selanjutnya, saatnya meningkatkan kekuatanmu. Pikir Ye Tianfei dalam hatinya. Selama periode ini, Ye Tianfei mengumpulkan sejumlah besar sumber daya pelatihan, yang dapat digunakan untuk mencapai terobosan dan peningkatan. Kemudian Ye Tianfei kembali ke ruang rahasia, memasuki menara pantom, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Pertama, sempurnakan emas zodiak ini. Pada saat itu kebugaran fisik saya akan dapat mencapai level lain. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 keping emas zodiak asli. Emas zodiak asli dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata dan juga dapat digunakan untuk latihan fisik. Memurnikan emas zodiak asli ke dalam badan dan mengintegrasikannya ke dalam satu badan dapat memberikan badan ketangguhan dan kekerasan yang luar biasa. Ye Tianfei menerima total 15 keping emas zodiak, dan sisanya 5 keping tersisa untuk digunakan nanti. Setengah tahun kemudian, Ye Tianfei memurnikan 10 keping emas zodiak ke dalam badannya. Terbuat dari emas, seluruh badannya berwarna emas dan sangat mempesona. Dengan kualitas badanku sekarang, bahkan jika aku diserang langsung oleh Master Alam Dao Yuan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah memurnikan 10 keping emas zodiak sejati, kualitas fisik Ye Tianfei telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dan dengan mengintegrasikan 10 keping emas zodiak sejati ini, saya dapat meningkatkan kekuatan spiritual saya secara signifikan dalam waktu singkat tanpa harus takut pondasinya tidak stabil. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Selanjutnya, tingkatkan kekuatan spiritualmu. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya dan menempatkannya di sekitar badannya, lalu menjalankan 9 sutra matahari. 8 pembuluh darah dewa di dalam badan muncul, meleduk dengan hisapan yang luar biasa, dan mulai menyerapnya. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam sumber daya di sekitarnya. Bola emas kecil dari dan bola emas kecil yang terbang keluar dari Tianzong. Melambangkan yang kelima. Setengah tahun kemudian, Ye Tianfei mulai menerobos, dan dia menerobos satu demi satu alam. Kita telah mencapai tahap tengah alam istana kehidupan. Sekarang aku bisa menghadapi Master Cermin Dao Yuan hanya dengan kekuatan spiritualku. Ditambah dengan kekuatan fisik dan jiwa, serta senjata ajaib, digabungkan,
kekuatan tempurku telah menjadi salah satu master terbaik di Wastelen Timur. Ye Tianfei menyelesaikan retretnya dan berdiri perlahan, menunjukkan ekspresi percaya diri. Faktanya, Ye Tianfei memiliki Chaos Divine Vein, dan dia berlatih Sutra 9 Matahari. Selain itu, dia memiliki pengalaman kultivasi ribuan tahun. Dia ingin menguasainya dalam waktu singkat. Meningkatkan tingkat kekuatan spiritual secara signifikan adalah masalah yang sangat sederhana. Selanjutnya, sekarang saatnya menyelesaikan masalah ini di Donghuang. Ye Tianfei berdiri dan berkata perlahan. Ye Tianfei percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk menyapu seluruh Wastelen Timur. Tuan, selama ini, pasukan dari alam mayat beroperasi secara terbuka di tanah air timur. Mereka membunuh lebih dari selusin pasukan dalam beberapa hari. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di antara pasukan yang musnah ini. Mereka semua terbunuh, ada juga sejumlah besar orang. Pasukan kelas 1 dan 2 terpaksa menyerah dan menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan dunia mayat. Pemimpin keluarga Meng segera melaporkan begitu dia melihat Ye Tianfei. Juga, 5 atau 6 kekuatan besar, termasuk keluarga Meng, keluarga Lu, keluarga Gan, dan sekte penjinak binatang, juga telah secara terbuka mengumumkan kesetiaan mereka kepada alam mayat. Dapat dikatakan bahwa alam mayat sekarang mengendalikan satu kekuatan besar. Sepertiga pasukan di Wastelen Timur. Sekarang, Wastelen Timur penuh dengan manusia dan kuda dari dunia mayat. Wastelen Timur berada dalam kekacauan total. Kepala keluarga Murong juga berkata, "Seberapa kuat dunia mayat?" Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Faktanya, Ye Tianfei sudah mengantisipasi situasi ini. Kekuatan yang ditunjukkan di dunia mayat kali ini sangat menakutkan. Ada ratusan master alam Daoyuan saja. Dan ada juga sejumlah besar senjata sihir psikis di dunia mayat. Ratusan master alam Daoyuan, ditambah sejumlah besar senjata ajaib psikis, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan komprehensif semacam ini. Sekte, kerajaan Tianlong kuno, alam pedang, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah diserang oleh alam mayat. Mereka mengandalkan fondasi yang dalam untuk memblokir sementara serangan alam mayat, tetapi mereka masih dalam bahaya dan orang-orang panik. Penyihir tua, memimpin orang-orang di tengah bumi. Seorang anggota suku muncul di depan Ye Tianfei dan berkata, "Memang sangat kuat. Pantas saja dunia mayat berambisi dan ingin mendominasi Wastelen Timur. Ia memang memiliki kekuatan seperti itu." Ye Tianfei juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia mayat. Jika ini terus berlanjut, lebih banyak kekuatan di Wastelen Timur akan dimusnahkan oleh alam mayat, atau menyerah ke alam mayat. Anda dapat membayangkan bahwa ratusan master alam Daoyuan, yang membawa sejumlah besar senjata sihir psikis, akan berkerumun ke depan. Izinkan saya bertanya, kekuatan mana yang dapat menahannya? Kata penyihir tua itu. Ya, kecuali semua kekuatan di Wastelen Timur bersatu untuk menghadapi dunia mayat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa kultus suci Changyan mengeluarkan seruan kepada semua pasukan di tanah air timur untuk segera mengirim pasukan ke kota Tianbai untuk membentuk koalisi guna melawan dunia mayat." Badan Ye Tianfei ke depan. Pria ini adalah seorang budak yang dijinakkan oleh Ye Tianfei. "Tuan, bisakah kita berpartisipasi?" tanya pemimpin keluarga Meng. "Berpartisipasilah. Bagaimanapun, kami juga bagian dari Donghuang. Tujuan dari dunia mayat adalah untuk mengendalikan seluruh Donghuang dan merupakan musuh semua orang di Donghuang." Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. "Segera kembali, atur semua orang di pasukanmu, dan datanglah ke kota Murong untuk berkumpul." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Budak Ye Tianfei telah menguasai 6 faksi. Ketika orang-orang dari 6 faksi berkumpul, mereka bisa menjadi sebuah kekuatan. "Tuan, ayo kita lakukan segera." Setelah mendengarkan perintah Ye Tianfei, pemimpin tertinggi dari 6 kekuatan segera berbalik dan pergi. "Penyihir tua, apakah tanda di jiwamu sudah dihilangkan?" Ye Tianfei bertanya pada penyihir tua itu. "Belum. Orang itu sangat kuat. Tanda yang dia coba buat semaksimal mungkin pada badan jiwaku sangat keras kepala dan tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Kalau begitu kamu bisa terus mengikutiku untuk saat ini. Mari kita hadapi dunia mayat bersama-sama." "Itu bagus.
Dunia mayat telah lama mengincar klan pusat bumi kita. Kita, klan pusat bumi, mungkin tidak bisa menghindarinya jika kita mau. Cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Penyihir tua itu mengangguk. Tuan Su, anggota keluarga Murong kami mengikuti Anda. Dia memahami bahwa di masa-masa sulit seperti ini, dia hanya bisa tetap bersama sebagai kelompok untuk kehangatan. Keluarganya dapat dimusnahkan oleh dunia mayat kapan saja. Oke. Bersiaplah dan berangkat ke Tianbaicheng segera setelah semua orang berkumpul. Suatu hari kemudian, Tuan, semua pasukan telah dikumpulkan. Kepala keluarga Meng dan 6 faksi lainnya datang ke kota Murong dengan pasukan mereka. Oke, ayo pergi ke Tianbaicheng sekarang. Sekarang, laporkan. Guru, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari dunia mayat telah mengepung markas besar perusahaan dagang Sifang dan bersiap untuk menyerang perusahaan dagang Sifang. Tiba-tiba, seorang pria bergegas mendekat dan melapor kepada Ye Tianfei. Kalau begitu, jangan pergi ke Tianbaicheng dulu, tapi pergi ke perusahaan dagang Sifang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan semua pasukan ke Menara Pantom, mengeluarkan kapal terbang hijau, dan menuju markas perusahaan perdagangan Sifang. Memanggil. Ye Tianfei mempercepat kecepatan kapal terbang hijau ke tingkat tercepat, mengubahnya menjadi lampu hijau redup. Pada saat yang sama, kantor pusat Bank Umum Sifang telah dikelilingi oleh mayat tentara yang padat. Aura mayat yang mengepul membubung ke langit seperti kepulan asap serigala yang tebal. Lebih dari 80 pria berjubah hitam berdiri di depan gerbang kantor pusat Sifang Trading Bank, memancarkan energi dan tekanan yang luar biasa. Lebih dari 80 pria berjubah hitam ini semuanya adalah penguasa alam Daoyuan. Selain itu, ada sejumlah besar kekuatan afiliasi dari dunia mayat yang mengelilingi markas besar perusahaan dagang Sifang dengan niat membunuh. Di kantor pusat perusahaan dagang Sifang, Lu Yugang memimpin sekelompok eksekutif senior perusahaan perdagangan Sifang berdiri di udara, semuanya dengan ekspresi serius. Lu Dandan berada di sebelah Lu Yugang. Semua orang di Bank Umum Sifang juga berkumpul, berdiri di belakang Lu Yugang dan pejabat senior lainnya, bersiap menghadapi pertempuran. General Manager, mereka lebih kuat dari kita. Begitu terjadi perkelahian, kita mungkin akan dirugikan. Ini semua kesalahan pengkhianat Feng Wei karena mengambil beberapa ahli dari bank perdagangan kita. Jika tidak, kekuatan bank perdagangan Sifang kita saat ini tidak akan terlalu lemah. Eksekutif senior lainnya berkata dengan gigi terkatup. Bank Umum Sifang sekarang hanya memiliki total lebih dari 40 master ranah Daoyuan, dan situasinya agak buruk. Saat pertempuran dimulai, saya akan membuka jalan di depan, dan Anda akan melindungi pasukan lainnya dan keluar bersama. Cobalah untuk tidak terlalu terpaku pada pertempuran. Kata Lu Yugang. Ini kesempatan terakhirmu, apakah perusahaan dagang Sifangmu akan menyerah atau tidak? Kali ini, seorang pria berjubah hitam di luar markas melangkah maju dan berkata dengan keras. Perusahaan dagang Sifang kita tidak akan pernah menyerah. Kamu harus menyerah. Kata seorang tetua perusahaan dagang Sifang dengan dingin. Dalam hal ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Perusahaan dagang Sifang akan dihancurkan hari ini. Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Lakukan. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Gemuruh. Saat berikutnya, semua tentara mayat bergerak, seperti air pasang, bergegas menuju markas perusahaan dagang Sifang. Lebih dari 80 pria berjubah hitam juga seperti hantu. Mereka masing-masing mengeluarkan sabit dan melayang ke arah depan. Formasi sudah dimulai. Teriak seorang tetua dari perusahaan dagang Sifang. Gemuruh. Sebuah formasi kuno muncul dan menyelimuti area inti kantor pusat Sifang Trading Bank. Perusahaan dagang Sifang adalah salah satu kekuatan besar di Wastelen Timur, dan melakukan banyak bisnis serta memiliki banyak uang. Perusahaan ini menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk membangun formasi pelindung ini, yang sangat kuat. Formasi belaka tidak bisa menahan kemajuan dunia mayat kita. Pemimpin berjubah hitam berkata sambil mencibir. Saat berikutnya, lebih dari 80 pria berjubah hitam mengeluarkan senjata ajaib mereka, hampir setengahnya, lebih dari 40 item, adalah senjata sihir psikis. Gemuruh. Potongan senjata sihir psikis terus diaktifkan, meleduk menuju formasi Bank Umum Sifang.
Pria dan kuda lain dari dunia mayat juga menyerbu ke depan, melancarkan serangan yang padat, dan menghujani formasi seperti hujan lebat. Ayah, apakah menurutmu formasi kita dapat memblokir serangan mereka? Lu Dandan mau tidak mau bertanya. Aku tidak percaya ada begitu banyak senjata sihir psikis di dunia mayat. Formasi besar kita tidak bisa menghentikan serangan mereka, kata Lu Yugang dengan suara yang dalam. Semuanya, dengarkan, bersiaplah untuk bertarung. Lu Yugang mengangkat telapak tangannya, tiba-tiba melambaikannya, dan berteriak. Bunih. Lu Yugang memimpin pasukan dan kuda perusahaan dagang Sifang dan bergegas maju untuk membunuh. Pertempuran sengit dimulai. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu, bunuh Lu Yugang dulu. Begitu pertempuran dimulai, pria berjubah hitam di kepala bergegas menuju Lu Yugang dengan lebih dari 30 penguasa alam Dao Yuan. Dandan, aku akan mengirim beberapa orang untuk melindungimu dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lu Yugang berkata kepada Lu Dandan melalui pesan. Yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan putrinya. Tidak, ayah, aku ingin berperang melawan musuh bersamamu. Dengan kekuatanmu saat ini, tinggal di sini tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, itu akan menjadi beban bagiku. Berhentilah memberitahuku dan lakukan apa yang kuinginkan. Wajah Lu Yugang menjadi gelap. Jangan takut semuanya. Meskipun mereka banyak, tidak mudah untuk mengalahkan kita. Aku akan menghadapi musuh secara langsung, dan kalian dapat menemukan cara untuk menutupi pelarian semua orang. Kata Lu Yugang kepada yang lain pejabat senior. Saat ini, lebih dari 30 pria berjubah hitam telah bergegas mendekat. Lu Yigang mengeluarkan tombak emas dan tiba-tiba menyapu ke depan. Gemuruh. Tekanan energi yang sangat menakutkan meleduk dari tombak emas, dan bayangan tebal tombak itu mekar seperti burung merak yang membuka ekornya, mendorong ke depan. Seorang pria berjubah hitam yang bergegas ke depan tidak bisa mengelak dan langsung ditikam di dada. Lu Yugang mengangkat tombaknya dan mengambil pria berjubah hitam itu, dan dengan keterkejutan yang tiba-tiba, badan pria berjubah hitam itu hancur di tempat. Semuanya, hati-hati, dia sangat kuat. Mari kita membentuk formasi mayat. Pemimpin pria berjubah hitam itu segera mengingatkan. Kehebatan bertarung Lu Yugang sedikit mengejutkannya. Anda tahu, Lu Yugang memurnikan 2 kristal ilahi belum lama ini, dan keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat. Keadaannya saat ini adalah kesempurnaan alam Dao Yuan, dan dia dapat dianggap sebagai salah satu master terbaik di alam gurun timur master ada di sana. Tidak cukup untuk melihat di depannya. Selanjutnya, lebih dari 30 pria berjubah hitam membentuk formasi, melambaikan sabit mereka satu persatu, dan menyerang Ye Tianfei dari arah yang berbeda. Formasi mayat surgawi ini merupakan salah satu formasi warisan di dunia mayat dan sangat sakti. Lebih dari 30 master alam Dao Yuan membentuk formasi besar bersama-sama, dan energi yang dilepaskan mengguncang seluruh dunia, seperti menyaring sekam. Meskipun kekuatan tempur Lu Yugang kuat dan dia dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang berjubah hitam itu sendirian, dia segera mulai merasa sedikit tidak berdaya menghadapi formasi mayat yang sangat besar ini. Sekitar 50 pria berjubah hitam lainnya sedang mengepung eksekutif senior perusahaan perdagangan Sifang lainnya. Karena orang-orang berjubah hitam ini memiliki keunggulan jumlah, mereka lebih unggul sejak awal pertempuran. Para eksekutif senior Bank Umum Sifang mengalami kesulitan menghadapinya. Orang-orang dari dunia mayat dan orang-orang dari perusahaan dagang Sifang juga memulai perkelahian besar-besaran. Jumlah prajurit dan kuda di dunia mayat jauh lebih banyak dibandingkan dengan bank komersial Sifang, dan para prajurit mayat itu tidak memiliki kesadarannya sendiri gaya bertarung putus asa. Segera setelah pertempuran dimulai, pasukan perusahaan dagang Sifang dipukul mundur dengan mantap. Meskipun pejabat senior perusahaan perdagangan Sifang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi orang lain dan ingin mereka melarikan diri, ada terlalu banyak orang di dunia mayat dan mereka terkepung secara padat. Itu adalah putri Lu Yugang, turunkan dia. Seorang pria berjubah hitam memandang Lu Dandan dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, lebih dari 10 pria berjubah hitam mengepung Lu Dandan. Nona, hati-hati. Ketika orang-orang dari perusahaan dagang Sifang melihat ini, mereka terkejut dan bergegas melindungi Lu Dandan. Tetapi orang-orang berjubah hitam itu semuanya adalah penguasa alam Dao Yuan. Mereka semua kuat. Mereka terus melambaikan sabit di tangan mereka, dan dalam sekejap,
sejumlah besar orang dari perusahaan dagang Sifang jatuh. Semuanya lindungi wanita tertua. Kelompok demi kelompok orang dari perusahaan perdagangan Sifang bergegas untuk melindungi Lu Dandan, dan para eksekutif senior yang lebih dekat juga menggunakan keahlian mereka untuk bergegas menuju sisi ini. Nona, ayo hentikan kamu. Cepat pergi. Keempat Master Realm Dao Yuan yang mengikuti Lu Dandan dirancang khusus untuk menutupi pelariannya. Melihat situasinya kritis, keempat Master Realm Dao Yuan ini berdiri di depan Lu Dandan. Dandan, cepat lari. Lu Yugang melihat pemandangan ini dari kejauhan dan berteriak dengan cemas. Dia ingin bergegas menyelamatkan orang, tapi dia dikelilingi oleh lebih dari 30 pria berjubah hitam dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sesaat kemudian, lebih dari 10 pria berjubah hitam mendekati Lu Dandan. Tangkap wanita ini dengan cepat. Salah satu pria berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Lebih dari selusin pria berjubah hitam menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh pria dan kuda yang melindungi Lu Dandan. Sekelompok orang dari perusahaan dagang Sifang dibunuh satu demi satu. Tak lama kemudian, mayat-mayat menumpuk di sekitar Lu Dandan, dan darah mengalir seperti sungai. Tapi tidak ada yang mundur, dan lebih banyak orang dari perusahaan dagang Sifang bergegas, ingin mati-matian melindungi Lu Dandan. Terlihat betapa populernya Lu Dandan di kalangan perusahaan dagang Sifang. Jangan khawatirkan aku. Saat Lu Dandan melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah dan dia berteriak dengan keras. Kamu binatang buas, aku akan bertarung denganmu. Lu Dandan sangat marah sehingga dia menyerang pria berjubah hitam. Nona, tidak. Ketika orang-orang dari perusahaan dagang Sifang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan berteriak pada saat yang bersamaan. Hei! Apakah ada gunanya mencoba yang terbaik, Nona tertua? Keempat pria berjubah hitam tiba-tiba menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Lu Dandan dari arah yang berbeda. Keempat pria berjubah hitam ini semuanya memegang senjata sihir psikis di tangan mereka. Mereka mengaktifkannya pada saat yang sama, meleduk dengan energi yang luar biasa. Mereka yang berdiri di depan mereka terjatuh dalam sekejap. Dalam sekejap mata, keempat pria berjubah hitam mengepung Lu Dandan. Pergi. Lu Yugang melihat pemandangan ini, matanya terbelah, dan dia meraung dengan marah, melambaikan tombak emas di tangannya dengan putus asa, mencoba membunuh dan melindungi Lu Dandan. Namun, formasi mayat surgawi yang terdiri dari lebih dari 30 pria berjubah hitam sangat kuat dan menghalangi jalannya. Nona, ikat saja tanganmu. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam mengulurkan tangan dan meraih Lu Dandan. Gemuruh. Telapak tangannya terus mengembang, menutupi langit dan bumi. Energi yang dilepaskan menekan Lu Dandan hingga dia tidak bisa bergerak. Saat ini, Lu Dandan merasa sedikit putus asa. Dengan kekuatannya menghadapi Master Alam Dao Yuan, tidak ada kemungkinan perlawanan. Lindungi wanita tertua. Melihat pemandangan ini, semua orang dari perusahaan dagang Sifang berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju Lu Dandan, tapi sudah terlambat. Melihat Lu Dandan hendak ditangkap oleh pria berjubah hitam itu. Saat ini, tiba-tiba ada cahaya pedang yang turun dari langit jauh. Cahaya pedang ini sangat tebal, seperti pilar yang menopang langit, membelah dunia menjadi dua, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya itu mencapai puncak kepala semua orang dan jatuh. Pria berjubah hitam yang ingin menangkap Lu Dandan terbelah dua dengan pedang. Itu Tuan Su. Lu Yugang berteriak kaget. Dia telah melihat Ye Tianfei menggunakan pedang untuk meratakan dunia, dan dia langsung mengenalinya. Saat berikutnya, Ye Tianfei jatuh dari langit dan datang ke sisi Lu Dandan. Memanggil. Klon vampir bergegas mendekat dan mulai menyerap dan memurnikan esensi dari pria berjubah hitam. Tuan Su, Andalah yang menyelamatkan saya. Lu Dandan juga menyadari apa yang dia lakukan dan berteriak dengan semangat. Dia adalah Su Fei dari Sekte Ziwei. Tiga pria berjubah hitam lainnya segera mengenali Ye Tianfei. Su Fei, beraninya kamu datang ke sini sendiri. Terakhir kali dunia kami mengirim orang untuk merekrutmu, bukan saja kamu tidak menyerah, tetapi kamu bahkan membunuh orang-orang kami. Kemarilah dan mati. Memanggil. Begitu pria berjubah hitam selesai berbicara, Ye Tianfei muncul di depannya, hampir berdiri di sampingnya. Keadaan Ye Tianfei saat ini berada di tahap tengah alam istana kehidupan. Dia dapat menghadapi Master Alam Dao Yuan secara langsung hanya dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu,
Ye Tianfei sekarang tidak takut ketika menghadapi Master Alam Dao Yuan. Kamu sedang mencari kematian. Pria berjubah hitam itu terkejut dan marah. Tuan Su, hati-hati, dia adalah penguasa alam Dao Yuan. Ayo naik dan bantu Tuan Su. Orang-orang dan kuda dari perusahaan dagang Sifang meraung dan bergegas mendekat. Ledukan. Ye Tianfei menghunus pedang panjangnya dan menyerangnya dengan satu serangan. Cahaya pedang yang mendominasi muncul dan menyerang pria berjubah hitam itu dengan aura yang akan menghancurkan segalanya. Pria berjubah hitam mengangkat sabit hitamnya dan menahannya ke depan. Sabit hitam ini adalah senjata psikis. Klik. Sabit hitam itu dipotong menjadi dua. Bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu terkejut dan mundur dengan cepat. Ledukan. Cahaya pedang yang tebal menyapu dan membelah pria berjubah hitam itu menjadi dua di tempat. Dengan tingkat kekuatan spiritual Ye Tianfei saat ini, kekuatan pedangnya untuk menyamakan dunia secara alami meningkat pesat. Luar biasa, seru Lu Dandan, matanya yang indah penuh warna. Tuan Su sebenarnya sangat kuat, dia tidak lebih buruk dariku. Lu Yugang terkejut saat melihat pemandangan ini dari kejauhan. Kutu kupret. Orang-orang berjubah hitam semuanya kaget dan marah. Wus. Ye Tianfei memindahkan Hu Miao, Huang Sang, Iblis Es, ulat sutra naga bertanduk emas, dan orang-orang dari klan pusat bumi. Menderita kematian. Semangat juang Iblis Es itu tinggi, dan badannya semakin tinggi, berubah menjadi raksasa putih lebih dari 100 meter. Menantang hawa dingin yang menggigit, dia melambaikan tongkat kayunya yang tebal dan membunih ke depan. Arus dingin putih kental bercampur dengan hujan es dalam jumlah besar, seperti naga putih panjang, mengalir ke segala arah, mengguncang mayat prajurit secara terbalik. Ulat sutra naga bertanduk emas menjerit aneh dan berubah menjadi cahaya keemasan, langsung menusuk kepala beberapa tentara mayat. Energi luar angkasanya telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia sangat kuat dan badannya sangat keras, jadi gerakan terbaiknya adalah menembak di kepala. Dia berteleportasi tepat di depan atau di belakang kepala lawan, lalu mengenai kepala. Hu Miao dan Huang Sang juga bergegas keluar, yang satu menggunakan sihir ilusi dan yang lainnya menggunakan sihir hantu. Setelah Iblis Es, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao dan Huang Sang masing-masing memurnikan sepotong kristal ilahi. Kekuatan tempur mereka meningkat pesat, dan sangat mudah untuk menangani tentara mayat di dunia mayat. Huang Sang, khususnya, terus menyerap dan memurnikan energi mayat para prajurit mayat tersebut menjadi energinya sendiri. Bisa dibilang Huang Sang paling suka bertemu dengan tentara mayat ini. Ini semacam pelatihan untuknya. Kamu adalah seorang kultivator hantu. Para kultivator hantu dan dunia bawah kita selalu berada di garis depan yang sama. Kenapa kamu harus berurusan dengan orang-orang kami di dunia mayat? Apakah kamu dari dunia hantu? Sang Dan bertanya kaget dan marah, dia berteriak. Hehe. Huang Sang mencibir dan tidak menjawab. Dia masih menyerap dan memurnikan energi mayat para prajurit mayat itu. Tuan, kami akan membunuh musuh. Pemimpin keluarga Meng dan yang lainnya semuanya diteleportasi oleh Ye Tianfei dan dilarikan menuju tentara mayat. Tak lama kemudian, situasi di lapangan mulai berbalik. Sebelumnya, pasukan dari Kors Realm lebih unggul, dan pasukan dari perusahaan dagang Sifang terbunuh dan mundur dengan mantap. Tapi sekarang dengan tambahan Ye Tianfei dan lainnya, orang-orang di dunia mayat mulai kalah. Nona Lu, kamu belum memurnikan kristal ilahi yang kuberikan padamu, kan? Ye Tianfei mendatangi Lu Dandan dan bertanya. Jika kristal ilahi itu dimurnikan, kekuatan Lu Dandan pasti akan lebih dari sekarang. Belum. Saya berencana untuk menaikkan level terlebih dahulu, dan kemudian memperbaikinya setelah saya mencapai kekuatan istana kehidupan. Efeknya mungkin lebih baik. Jawab Lu Dandan. Tidak apa-apa. Mari kita bekerja sama untuk membunuh Su Fei terlebih dahulu. Pada saat ini, lebih dari selusin pria berjubah hitam di dekatnya menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk bergegas menuju posisi Ye Tianfei. Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan? Ye Tianfei tersenyum dingin. Nak, kamu sombong sekali. Seorang pria berjubah hitam bergegas mendekat lebih dulu, jubah hitamnya menonjol, dan aura mayat yang mengepul menyembur keluar dari badannya seperti gumpalan asap serigala yang tebal. Sejumlah besar energi mayat dengan cepat mengembun menjadi satu dan berubah menjadi kepalan besar, seperti gunung suci hitam,
membubung ke langit, dan kemudian membombardir Ye Tianfei dengan merendahkan. Ye Tianfei tidak mengelak atau mengelak, dia melangkah maju dan menebas ke depan dengan pedangnya. Ledukan. Dalam sekejap mata, tinju besar itu mengenai Ye Tianfei di depannya. Ye Tianfei masih tidak berniat menghindar. "Tuan Su, hati-hati!" teriak Lu Dandan saat melihat pemandangan ini. "Wah, kamu terlalu sombong. Gerakan tiga mayatku tidak hanya melukai badan, tapi juga menyerang badan jiwa. Kamu sudah mati." Pria berjubah hitam itu menunjukkan senyuman garang. Bas! Ribuan cahaya keemasan terang bermekaran di badan Ye Tianfei, seolah seluruh badannya terbuat dari emas. Ledukan. Tinju hitam itu mengenai badan Ye Tianfei. Energi menakutkan itu seperti banjir bandang, mengalir terus-menerus ke badan Ye Tianfei. Bang! Pakaian di dada Ye Tianfei hancur, bekas tinju terlihat, dan darah berceceran. Namun saat berikutnya, bekas tinju mulai pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, dia kembali ke keadaan semula. Bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu benar-benar bingung. Bagaimanapun, dia masih seorang master alam Dao Yuan. Semua orang di sekitarnya juga tercengang dan tidak percaya. Ledukan. Cahaya pedang tebal menyapu dan menyerang pria berjubah hitam yang sedang linglung. Pria berjubah hitam itu kaget dan ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Pria berjubah hitam itu dipotong menjadi 2 dengan pedang. Klon vampir itu bergegas mendekat, meraih kedua mayat itu, dan mulai menghisap darah. Badan Jiamu Qingdi yang sempurna, ditambah dengan perpaduan 10 keping emas zodiak, benar-benar membuat badanku sangat keras. "Ayo kita lakukan bersama-sama dan bunuh dia bersama-sama," teriak seorang pria berjubah hitam. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan tiba di depannya dalam 1 langkah, mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan menebasnya. Pria berjubah hitam tidak menyangka kecepatan Ye Tianfei begitu luar biasa dan terkejut. "Kapan?" Sabit di tangannya terpotong oleh pedang. "Kamu juga harus memukulku." Ye Tianfei mengayunkan tangan kirinya seperti kilat dan meninjunya. Di bawah tarikan tinju itu, semua energi dan hukum dunia ini berkumpul. "Pinjam tinju pemakaman Tianjiu. Aku akan melawanmu." Pria berjubah hitam itu meraung marah dan meninjunya. Tinju kedua belah pihak bertabrakan. Pria berjubah hitam itu diguncang dan diterbangkan, lalu badannya hancur dan terkoyak-koyak. "Kumpulkan senjata sihir psikis kita dan bunuh dia bersama-sama." Lebih dari selusin pria berjubah hitam bergegas pada saat yang sama, masing-masing memegang senjata sihir psikis, mengaktifkannya pada saat yang sama, dan meledukkannya ke arah Ye Tianfei. "Membandingkan senjata ajaib denganku, kan?" Saat berikutnya, Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan ratusan senjata ajaib muncul pada saat yang sama, termasuk senjata sihir psikis dan senjata sihir ekstrim, padat, meleduk ke depan bersama-sama seperti hujan lebat. Seni mengendalikan pasukan. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei memanen sejumlah besar senjata sakti psikis dan senjata sakti Jidao, berjumlah ratusan keping. Bagaimana mungkin? Semua orang benar-benar tercengang saat melihat Ye Tianfei mengendalikan ratusan senjata ajaib Jidao dan senjata sihir psikis pada saat yang bersamaan. Anda tahu, bahkan Master Alam Dao Yuan hampir tidak bisa mengendalikan 2 atau 3 senjata sihir psikis pada saat yang bersamaan. Mengontrol ratusan senjata sihir pamungkas dan senjata sihir psikis pada saat yang sama adalah hal yang mengerikan. Tapi bagi Ye Tianfei, dia sekarang berada di alam istana kehidupan, dan kekuatan spiritualnya setara dengan Master Alam Dao Yuan. Pada saat yang sama dengan ratusan senjata ajaib diledukkan, 4 bola emas besar keluar dari dantian Ye Tianfei, mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul dan menyapu energi mayat di sekitarnya. Gemuruh. Petir tebal muncul di langit, berubah menjadi badai petir yang bergulung dan mengalir turun. 4 yang ada di Lei Yuan. Tekanan energi yang besar menghancurkan ke depan. Ratusan senjata ajaib, ditambah dengan penglihatan siang di Lei Yuan, membuat selusin pria berjubah hitam yang bergegas menuju Ye Tianfei merasakan tekanan yang luar biasa, dan mereka mundur dengan seluruh kekuatan mereka. Terlalu kuat. Lu Yugang tidak dapat mempercayainya. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, bergegas ke depan pria berjubah hitam dalam 1 langkah, dan menebasnya dengan pedangnya. Pria berjubah hitam itu melawan lusinan senjata ajaib dengan seluruh kekuatannya.
Itu sudah sangat sulit, dan dia dipotong menjadi dua oleh pedang. Kematian. Ye Tianfei berbalik dan menebas pria berjubah hitam lainnya dengan pedangnya. Cahaya pedang tebal membelah pria berjubah hitam itu menjadi dua. Selanjutnya, Ye Tianfei mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk terus membunuh orang-orang berjubah hitam itu. 4 bola emas besar, badai petir memenuhi langit, dan ratusan senjata ajaib semuanya diledukkan ke arah pria berjubah hitam di bawah desakan Ye Tianfei. Sesaat kemudian, selusin pria berjubah hitam yang bergegas menuju Ye Tianfei dibunuh oleh Ye Tianfei. Klon vampir telah mengikuti Ye Tianfei, terus-menerus menghisap dan memurnikan esensi dari pria berjubah hitam itu. Selama periode waktu ini, klon vampir telah menyerap dan memurnikan sejumlah besar esensi dari Master Alam Dao Yuan, dan kekuatan mereka meningkat. Mengerikan. Semua orang terkejut saat melihat Ye Tianfei membunuh lebih dari selusin Master Alam Dao Yuan sekaligus. Tuan itu perkasa. Tuan itu luar biasa. Budak Ye Tianfei berteriak keras satu persatu, merasakan wajah mereka bersinar. Kecerdasannya salah. Kami telah meremehkan kekuatan Su Fei sebelumnya. Pemimpin pria berjubah hitam memandang Ye Tianfei, yang seperti dewa kematian yang turun ke bumi, dan berkata dengan suara yang dalam. Giliranmu. Ye Tianfei melangkah maju dan muncul di depan seorang pria berjubah hitam di kejauhan. Mengaum. Sebuah roda bundar besar muncul dari belakang Ye Tianfei, dan binatang berkepala 9 itu bergegas keluar, menyerbu ke arah pria berjubah hitam bersama-sama. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei menghabiskan banyak sumber daya untuk membudidayakan binatang berkepala 9, yang sangat meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Khususnya, kekuatan Taoti meningkat paling besar. Taoti menggigit salah satu lengan pria berjubah hitam itu dan merobeknya dengan keras. 8 binatang misterius lainnya juga penuh dengan niat membunuh. Mereka mengepung pria berjubah hitam dan memukulinya hingga berkeping-keping dalam hitungan detik. Memanggil. Ye Tianfei mengambil satu langkah ke depan dan mendatangi pria berjubah hitam lainnya. Ledukan. 4 bola emas dan badai petir mengikuti kepala Ye Tianfei, menekannya ke depan. Kematian. Ye Tianfei menggunakan 9 tinju pemakaman peminjam surga. Dia meninju pria berjubah hitam itu beberapa kali berturut-turut, membuat pria berjubah hitam itu mundur. Tuan Lu, izinkan saya membantu Anda membunuh musuh. Ye Tianfei datang ke sisi Lu Yugang dalam sekejap dan berkata. Haha, baiklah, Tuan Su, ayo kita bunuh musuh bersama-sama. Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengaktifkan ratusan senjata sihir Jidao dan senjata sihir psikis, dan meledukkannya ke pria berjubah hitam yang mengepung Lu Yugang pada saat yang sama pria berjubah hitam sedang terburu-buru dan terpaksa mundur. Kematian. Lu Yu baru saja dikepung oleh lebih dari 30 pria berjubah hitam. Dia kalah jumlah dan dipukuli dalam keadaan yang sangat malu. Sekarang Ye Tianfei mengambil tindakan, dan semua tekanan padanya tiba-tiba menghilang tombak di tangannya seperti benang emas. Naga panjang itu langsung menembus badan pria berjubah hitam, mengangkatnya, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kekuatan tempur Lu Yugang saat ini sangat kuat, dan sangat mudah untuk menghadapi Master Alam Dao Yuan biasa. Saya melihatnya mengambil tindakan berulang kali, membunuh 3 atau 4 Master Alam Dao Yuan sekaligus. Ye Tianfei memegang pedang panjang di tangannya dan menggunakan satu pedang untuk meratakan dunia, membunuh 2 pria berjubah hitam berturut-turut. Meskipun jumlah pria berjubah hitam itu banyak, di bawah upaya bersama Lu Yugang dan Ye Tianfei, mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Hahaha, Tuan Su, sungguh menyenangkan bisa bergabung dengan Anda untuk melawan musuh. Lu Yugang merasa sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Orang tua, giliranmu. Ye Tianfei menatap pemimpin berjubah hitam. Ranah pria berjubah hitam ini adalah ranah Dao Yuan akhir, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, hampir tak terkalahkan di level yang sama. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, lusinan benang jiwa boneka menembus ke dalam lautan jiwa pria berjubah hitam dan terjerat ke dalam badan jiwanya. Teknik rahasia benang jiwa boneka sangat menembus dan dapat menembus lautan jiwa sebelum musuh dapat bereaksi. Nak, mati. Pemimpinnya, pria berjubah hitam, meraung dengan marah. Tes. 17 pedang hitam panjang keluar dari badannya, membentuk formasi pedang seperti mayat dan mencekik Ye Tianfei. Dang dang dang.
Ye Tianfei mengayunkan pedang panjangnya dan memotong ke-17 pedang panjangnya dalam sekejap. Pedang panjang di tangan Ye Tianfei menggabungkan bahan dari 3 senjata sihir penghancur dunia, dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari semua senjata sihir psikis. Adapun formasi pedang, dapat dikatakan bahwa di mata Ye Tianfei, tidak ada misteri di semua formasi pedang di dunia. Karena dengan visi dan pengetahuan Ye Tianfei, dia bisa melihat esensi dari formasi pedang ini secara sekilas. Ye Tianfei mengayunkan pedangnya dan menebas pria berjubah hitam itu. Ledukan. Pria berjubah hitam melihat bahwa susunan pedang yang biasanya dia banggakan dipatahkan oleh Ye Tianfei dengan mengangkat tangannya. Dengan marah, dia memegang sabit hitam di kedua tangannya dan memblokir serangan itu. Klik. Sabit hitam terpotong oleh pedang panjang. Pria berjubah hitam itu sangat ketakutan sehingga dia mundur. Lihat pukulannya. Ye Tianfei maju selangkah dan meninju ke depan. Seluruh dunia meraung, dan energi serta hukum yang mengepul berkumpul bersama dengan cara yang kuat, memberkati tinju. Ye Tianfei meninju 9 kali berturut-turut, meninju seperti kilat. Pria berjubah hitam ini jelas lebih kuat dari pria berjubah hitam lainnya, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Ayo lagi. Ye Tianfei sekali lagi menggunakan 9 tinju penguburan peminjam surga, dan melancarkan 9 pukulan lagi seperti kilat. Puff. Pria berjubah hitam itu mundur selangkah setiap kali dia menerima pukulan. Setelah 9 pukulan, dia muntah darah. Su Fei, aku tidak menyangka kekuatan tempurmu begitu kuat. Tampaknya kita memiliki lawan yang kuat di dunia mayat. Namun, latar belakang dunia mayat kita berada di luar imajinasimu. Tunggu saja, seseorang akan mengambil milikmu tempat ini. Aku akan membalas dendam. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, badannya perlahan meluncur ke bawah dan dia mati karena kelelahan. Pada saat ini, Lu Yugang juga membunuh 5 atau 6 pria berjubah hitam lagi. Ratusan senjata ajaib, ditambah dengan fenomena 4 yang di Lei Yuan yang dilakukan oleh Ye Tianfei, membuat para pria berjubah hitam berada di bawah tekanan yang luar biasa dan tidak dapat berkonsentrasi untuk melawan Lu Yugang. Pada saat ini, hampir setengah dari lebih dari 80 pria berjubah hitam telah tewas. Manusia dan kuda lain di dunia mayat juga dikalahkan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Ayo pergi. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Jadi pria berjubah hitam yang tersisa berbalik dan lari. Haha, datanglah kapanpun kamu mau, pergilah kapanpun kamu mau, tidak ada yang semurah ini di dunia. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum, dan dengan kilatan badannya, dia mengejar pria berjubah hitam, mengeluarkannya. Netherworld Yin Knife, dan menebas ke depan dengan satu pukulan. Tiba-tiba, semua energi mayat di medan perang ini berguling menuju Netherworld Yin Knife dan diserap ke dalam bilahnya. Kemudian, rune monster hitam memenuhi langit satu demi satu, memenuhi dunia dalam sekejap. Seni mengurung di 9 langit dan 10 bumi. Segera, orang-orang berjubah hitam yang pergi merasa lesu dan berhenti di situ. Ye Tianfei memegang pisau panjang di tangannya dan bergegas ke depan dan menebas satu persatu, seperti memotong melon dan sayuran, membunuh selusin melon dan sayuran dalam sekejap. Hukum kematian Pluto terukir di Netherworld Blade, yang merupakan musuh bebuyutan para penguasa dunia mayat ini. Lari. Orang-orang berjubah hitam yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka meleduk dengan seluruh kekuatan mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Kejar. Ye Tianfei dan Lu Yugang mengejarnya pada saat bersamaan. Saat ini, orang lain di dunia mayat hampir musnah. Pertempuran telah berakhir. Hebat. Semua orang dari Bank Umum Sifang bersorak. Krisis Bank Umum Sifang telah teratasi. Itu semua karena dia. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, kekuatannya tidak sekuat milikku. Dalam waktu sesingkat itu, dia menjadi begitu kuat. Dia yang terbaik yang pernah kutemui dalam hidupku. Yang paling jahat kawan. Lu Dandan menatap punggung Ye Tianfei dengan matanya yang indah, merasa sedikit gila sejenak. Ternyata Tuan Liu Yun masih sangat muda. Penyihir tua dari suku pusat bumi memandang Ye Tianfei dan menghela nafas berulang kali. Sekarang Ye Tianfei telah kembali ke penampilan aslinya dan tidak lagi berpakaian seperti Tuan Liu Yun. Penyihir tua itu sedikit terkejut melihat Ye Tianfei hanyalah seorang pemuda. Karena Ye Tianfei membantunya menyembuhkan reaksi yang dideritanya akibat pemotongan tersebut,
sungguh luar biasa bahwa seorang pemuda tahu cara mengobati penyakit langka dan rumit seperti itu. Selain itu, dia melihat kekuatan tempur luar biasa yang ditampilkan oleh Ye Tianfei, dan bahkan lebih terkejut lagi. Aku tidak percaya ada pemuda jahat di Wastelen Timur. Pria tua berjubah abu-abu di sebelah penyihir tua itu juga menghela nafas. Dalam pertempuran tadi, para master dari klan pusat bumi pada dasarnya tidak mengambil tindakan apapun, karena semua master alam Dao Yuan dari dunia mayat diblokir oleh Ye Tianfei dan Lu Yugang. Pasukan lainnya juga dipukuli sampai habis oleh Ice Demon dan yang lainnya, dan dikalahkan sepenuhnya. Penyihir tua, pemuda ini masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dia pasti akan menjadi orang kuat di benua Hongmeng untuk menekan satu sisi di masa depan. Apalagi dia bukan orang yang serakah. Dia tahu bahwa kita berasal dari klan pusat bumi, tapi dia jujur pada kita. Tunggu, dia pantas menjadi sahabat kita, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu pada penyihir tua. Pemuda ini memang layak menerima persahabatan kita. Penyihir tua itu mengangguk. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei dan Li Yugang kembali. Sebagian besar pria berjubah hitam yang melarikan diri dibunuh oleh mereka berdua, tetapi sejumlah kecil memanfaatkan kekacauan tersebut dan melarikan diri. Tuan Su, pertempuran ini sangat menyenangkan. Orang-orang dari alam mayat datang dengan sangat ganas. Mereka mengira mereka akan mampu menelan perusahaan dagang Sifang kami. Tanpa diduga, kami hampir mengalahkan seluruh pasukan kami sekarang. Sekarang alam mayat harusnya tahu betapa kuatnya kita. Ayo, Lu Yugang berkata sambil tertawa. General Manager, dunia mayat telah mengalami banyak kerusakan kali ini, kami pasti tidak akan menyerah. Saya khawatir orang-orang dari dunia mayat akan datang lagi. Apa yang kamu takutkan? Jika tentara datang, kamu akan mampu menghentikan mereka. Jika air datang, bumi akan menutupimu. Dengan adanya kepala eksekutif dan Tuan Muda Su di sini, kamu tidak akan takut tidak peduli berapa banyak tuan yang datang. Dunia mayat, kata eksekutif senior lainnya. Kekuatan dunia mayat sangat kuat, dan kita tidak bisa meremehkannya. Jika Tuan Su tidak datang tepat waktu kali ini, perusahaan dagang Sifang kita akan hancur. Lu Yugang menjadi tenang saat ini dan berkata masuk suara yang dalam. Para eksekutif senior Bank Umum Sifang terkejut ketika mendengar kata-kata Lu Yugang. Jika Ye Tianfei tidak tiba tepat waktu hari ini, Sifang Trading akan berakhir buruk. Sifang Trading tidak akan mampu melawan dunia mayat dengan kekuatannya. Manajer umum, saya berencana untuk kembali ke Sekte Ziwei dulu, lalu pergi ke Tianbai Cheng. Kata Ye Tianfei kepada Lu Yugang. Tuan Su, apakah Anda berencana pergi ke kota Tianbai untuk bergabung dengan koalisi? Tentu saja Lu Yugang tahu bahwa semua kekuatan di Wastelen Timur sedang menuju ke kota Tianbai untuk membentuk koalisi. Ya, mayat alam memiliki ambisi besar, dan tujuannya adalah untuk menaklukkan dan menyatukan seluruh alam mayat. Sekarang alam mayat adalah musuh semua orang di seluruh tanah air timur. Karena semua orang telah membentuk koalisi, ayo pergi dan hadapi alam mayat bersama-sama. Kata Ye Tianfei. Baiklah, Tuan Su, orang-orang perusahaan dagang Sifang kami akan mengikuti Anda. Lu Yugang berpikir sejenak dan berkata. Baiklah, cepat bersiap dan berangkat secepat mungkin. Setengah hari kemudian, Lu Yugang telah mengorganisir kekuatan utama perusahaan dagang Sifang. Ayo pergi. Semua orang memasuki pesawat luar angkasa perusahaan perdagangan Sifang dan menuju ke arah Sekte Ziwei Kerajaan Yan. Markas besar Sekte Ziwei. Tuan Liu, sekarang banyak pasukan di tanah air timur bergegas ke kota Tianbai, bersiap membentuk koalisi untuk bersama-sama menangani alam mayat. Apa yang harus kita, Sekte Ziwei, lakukan? Selama periode ini, orang-orang dari alam mayat telah berpindah-pindah di tanah air timur, menghancurkan banyak kekuatan dan menundukkan banyak kekuatan. Saya memperkirakan tidak akan lama lagi orang-orang dari alam mayat akan datang ke kerajaan Yan, dan mereka pasti akan datang ke negeri Yan saat itu. Kita harus bersiap terlebih dahulu untuk menyerang faksi Ziwei kita. Di aula pertemuan, pemimpin Liu dan sekelompok pejabat senior sedang mendiskusikan situasi terkini di Wastelen Timur. Aku ingin tahu di mana Su Fei berada. Alangkah baiknya jika dia ada di sini. Dia pasti bisa membuat keputusan yang paling tepat. Tiba-tiba seorang tetua berkata. Tanah air timur berada dalam kekacauan.
Orang-orang dari alam mayat telah menyebabkan masalah di tanah air timur pada zaman kuno. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi sekarang. Xuan Gui melihat ke langit yang jauh di kuil leluhur Sekte Ziwei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Lihat senior Xuan Gui. Seorang lelaki tua datang ke kuil leluhur dan memberi hormat pada Xuan Gui. Penatua Ning, Anda di sini. Xuan Gui mengangguk. Senioritas Xuan Gui lebih tinggi dari Ning Zongqi. Senior Xuan Gui pernah menyerang Sekte Ziwei kita di dunia mayat kuno, tapi dia tidak menyangka akan muncul lagi sekarang. Ya, ngomong-ngomong, dunia mayat adalah salah satu musuh lama Sekte Ziwei kita. Mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Sekte Ziwei kita. Kekuatan dunia mayat sangat kuat, lebih kuat dari semua kekuatan besar di Wastelen Timur. Dengan kekuatan Sekte Ziwei kita saat ini, saya khawatir kita bukan tandingannya. Ketika tentara datang, mereka akan memblokirnya. Ketika air datang, tanah akan menutupinya. Sekte Ziwei kami tidak mudah untuk ditindas. Xuan Gui berkata dengan ringan. Senior Xuan Gui, aku melihat langit penuh cahaya warna-warni di kuil leluhur 2 malam yang lalu, dan samar-samar aku juga melihat bayangan leluhur Ziwei. Aku ingin datang dan melihat, tapi aku tidak bisa mendekat. Ning Zongqi bertanya dengan hati-hati. Kamu membacanya dengan benar. Itu memang bayangan leluhur Ziwei. Xuan Gui mengangguk sedikit. Apakah leluhur Ziwei menunjukkan semangatnya? Ning Zongqi sangat gembira saat mendengar ini. Saya secara tidak sengaja membangunkan jiwa kekaisaran yang disegel di kuil leluhur oleh leluhur Ziwei, serta kekuatan kekaisaran dan hukum kekaisaran yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jiwa kaisar ini akan melindungi Sekte Ziwei kita mulai sekarang. Mulai sekarang, tidak peduli kekuatan mana yang ingin menindas Sekte Ziwei kita, itu tidak akan semudah itu. Jawab Xuan Gui. Kata-katanya penuh percaya diri. Ning Zongqi sangat bersemangat. Jiwa kaisar, kekuatan kaisar, dan hukum kaisar yang ditinggalkan oleh kaisar pasti menakutkan. Senior Xuan Gui, aura Anda tampaknya berbeda dari beberapa waktu lalu. Apakah luka Anda sudah sembuh total? Ning Zongqi tiba-tiba menyadari hal ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, luka saya telah sembuh. Sekarang di seluruh Wastelen Timur, kecuali naga tua dari suku iblis, tuan lainnya tidak ada di mataku. Xuan Gui berkata dengan tenang, dengan sikap seorang master, dan kata-katanya sangat percaya diri. Syukurlah, binatang penjaga Sekte Ziwei kita akhirnya telah kembali. Ning Zongqi sangat senang. Senior Xuan Gui, Anda layak menjadi santo pelindung Sekte Ziwei kami. Dengan Anda di sini, tidak ada yang bisa menindas Sekte Ziwei kami. Kata Ning Zongqi. Itu semua karena bocah itu, Su Fei. Jika bukan karena dia, aku akan tetap terkubur di rawa di belakang gunung, tidur nyenyak. Kata Xuan Gui. Jika saya tidak salah, Penatua Ning, luka fisik Anda telah sembuh total dan Anda telah kembali ke kondisi puncak Anda. Xuan Gui melirik Ning Zongqi. Ning Zongqi mengangguk.